Nama saya Gianka. Saya kelas 1 Muhammad Al-Fatih. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sayangnya ayah beliau meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan sang ibu. Jadi dia telah menjadi yatim bahkan sebelum dilahirkan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan bertepatan dengan hari Senin 20 April tahun 571 Masehi. Kisah Nabi Muhammad SAW yang menjadi yatim piatu ketika masih berusia 6 tahun. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad kecil diajak ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya dalam perjalanan pulang, sang ibu meninggal dunia. Setelah itu Muhammad sang ibu kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga 2 tahun kemudian sang kakek juga meninggal. Maka Nabi Muhammad sang baru berusia 8 tahun tersebut ikut pamannya bernama Abdul Muthalib. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanisa Azmi Muhammad, siswa kelas 4 SDT Tunas Gemilang. Saya akan menceritakan tentang Nabi Muhammad saat diberi gelar Al-Amin. Nah, jadi pada suatu hari di Mekah ada hujan lebat. Terus Ka'bah pun terendam banjir dan batu Hajar Aswad terlepas dari tempatnya. Lalu para kepala desa mengetahui batu Hajar Aswad itu terlepas dari tempatnya dan mereka berlomba-lomba untuk mengembalikannya ke tempatnya kembali. Nah, jadi di sana mereka berebut untuk mengembalikannya. Jadi di sana hampir ada pertumpahan darah dan Nabi Muhammad pun datang. Nabi Muhammad memberikan solusi. Nabi Muhammad melepas sorbannya, lalu Nabi Muhammad meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah kain itu. Nah, terus Nabi Muhammad memerintah kepada kepala desa untuk memegang keempat sisi dari sorban tersebut. Nah, jadi para kepala desa menyimpan batu Hajar Aswad kembali ke Ka'bah dengan bersama-sama. Jadi tidak ada pertumpahan darah. Nah, sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Putri Al-Niti, kelas 2 SD Tunas Gemilang. Hai teman-teman semuanya, kabarnya sehat kan? Hari ini Syakira ingin menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, simak ya video ini sampai beres. Pada zaman jahiliyah di Makkah lahir seorang bayi pada tanggal 12 Rabiul Awal.
tahun gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Bayi itu kemudian dibawa ke Ka'bah dan diberi nama Muhammad. Ayahnya bernama Abdul bin Abdul Muthalib telah wafat sewaktu Muhammad masih 7 bulan dalam kandungan. Ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Muhammad kemudian diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun berselang kakeknya juga wafat. Lalu beliau diasuh Abu Thalib pamannya di usia 12 tahun. Nabi ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Ketika sampai Busra, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani Buhaira yang melihat tanda kenabian pada Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nazril Zunuran, siswa dari kelas 5 SD IT Tunas Gumilang. Bagaimana kabarnya ibu, bapak guru dan teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam adalah bapak manusia. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari sebaik-baik hari. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Nabi Adam pun menjadi manusia yang paling tampan. Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berongga. Iblis pun tahu bahwa ia tidak bisa menguasai Nabi Adam. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam langsung berbentuk manusia dewasa. Nabi Adam tidak mengalami masa kecil dan masa remaja. Nabi Adam langsung dewasa. Tubuh Nabi Adam pun tidak seperti kita. Panjang tubuh Nabi Adam adalah 27 meter. 27 meter itu sama seperti tinggi pohon kelapa. Allah Ta'ala kemudian meniupkan ruh makhluknya ke dalam Nabi Adam. Nabi Adam hidup dan Allah lah yang maha menghidupkan makhluk. Tapi Allah juga mampu untuk mematikan. Ada yang menarik, ketika baru hidup Nabi Adam langsung bersin. Nabi Adam segera mengucapkan Alhamdulillah. Allah Ta'ala menjawab, Yarhamukallah. Allah Ta'ala menyukai bersin karena bersin itu dari Allah, dan Allah membenci menguap karena menguap itu dari setan. Kita mengucapkan Alhamdulillah setan setelah bersin seperti Nabi Adam. Wajib bagi siapa yang mendengarnya mengucapkan Yarhamukallah. Sekian storytelling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Hafizah akan menceritakan kisah tentang salah satu sahabat terbaik Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi yang sangat dermawan. Dalam setiap kali berperang, Utsman selalu membiayai untuk berperang melawan kaum
musyrikin. Selain itu, ketika masyarakat hijrah, Utsman bin Affan memberikan sebuah sumur untuk dijadikan sumber air minum. Masyarakat yang berhijrah. Demikian kisah singkat Utsman bin Affan. Semoga kita bisa meneladaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan bercerita tentang seseorang yang baik hatinya, baik tingkah laku dan baik tingkah lakunya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu ceritanya? Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibu kandungnya Nabi Muhammad bernama Aminah. Mereka pun dikaruniai seorang anak. Pada usia 7 bulan dalam kandungan, ayahnya pun meninggal dunia dan lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad, Nabi Muhammad. Lalu Aminah pergi membawa bayi Muhammad ke kota Mekah, tempat kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Suatu saat ketika Nabi Muhammad masih kecil, ibunya pun jatuh sakit dan meninggal. Kemudian Abdul Muthalib melanjutkan merawat dan mengasuh hingga cucunya berusia 8 tahun. Lalu datanglah pamannya yang bernama Abu Thalib. Beberapa saat setelah itu, kakaknya Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Kini giliran Abu Thalib yang mengasuh dan merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Muhammad beranjak dewasa dan hidup mandiri. Muhammad adalah seorang yang jujur. Pada saat Muhammad berusia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Muhammad merupakan orang yang cerdas, halus rasanya dan kuat ingatannya. Beliau sering merenungkan kejadian atas dirinya, masyarakatnya dan negerinya. Untuk itu beliau memilih tempat menyendiri di sebuah gua kecil bernama Gua Hiro. Di sana Nabi Muhammad bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Tepat pada malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah. Lalu malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad bacalah. Pada malam itulah wahyu pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah atau utusan Allah. Pada awal kenabian, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau mengajak penduduk Mekah untuk taat kepada Allah. Suatu malam beliau diberangkatkan Allah dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah itu beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan ibu guru, hari ini Ninis mau bercerita tentang sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Ayo angkat tangan. Ya, betul. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pemimpin pertama setelah Rasulullah meninggal. Abu Bakar pemimpin umat Islam selama 2 tahun dari 636 sampai 634 Masehi 11 atau sampai 11
13 Hijriah. Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Dia adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Abu Bakar mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Putri Abu Bakar, Siti Aisyah, dinikahkan dengan Nabi. Putri gelar As-Siddiq yang berarti aman membenarkan karena orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Miraj. Alasan terpilihnya Abu Bakar terpilih sahabat Nabi paling senior, selalu dekat dengan Rasulullah, dermawan, disegani kaum Quraisy, cerdas, mau bekerja keras, pernah mengganti Nabi sebagai imam salat. Abu Bakar mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Nah, mungkin cukup segitu dulu ya storytelling tentang Abu Bakar As-Siddiq dari ini. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saka dari kelas 3. Saya ingin memperceritakan Uwais sangat terkenal di langit. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang. Ia di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah lumpuh dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu, ia ingin sekali mengabulkan, namun bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Makkah jauh. Lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu?" Tanya ibunya heran. Dengan berampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga, jawab Uwais. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah, namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah.
ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah. Pergilah anakku, temuilah Rasulullah, dan segeralah engkau kembali pulang, ujar ibu. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangga. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang, ia hanya bertemu dengan Aisyah. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya, apakah ada seorang yang mencarinya? Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena ia tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama, jawab Aisyah. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikan ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya, ujar Rasulullah kepada para sahabat suatu hari. Aisyah dan dua sahabat Rasulullah, Ali dan Umar, tertagun mendengarnya. Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi, sabda Rasulullah kepada Umar dan Ali. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah sehingga Rasulullah wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Begitu juga Rasulullah mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah. Berpuluh tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata saja kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang melihat dan mengantarkan Uwais ke kuburannya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak terkenal di bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Masih semangat kan puasanya? Hari ini aku akan menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, muda, cerdas, dan kuat. Selalu sholat di awal waktu. Sejak kecil bercita-cita ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Bertahun-tahun banyak pemimpin Muslim ingin membuka Konstantinopel, tapi tidak berhasil.
Lalu Muhammad Al-Fatih tahu cara tiga. Lalu Muhammad Al-Fatih terpilih menjadi pemimpin pasukan. Banyak cara ia lakukan untuk merobohkan tembok kota, tapi tidak berhasil. Ia tidak menyerah. Setiap sholat ia meminta tolong pada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan cara menaklukkan kota. Atas izin Allah, ia mendapatkan ide menyerang lewat laut, mengangkat semua kapal melewati pegunungan dan menyerang dari dalam kota. Akhirnya kota itu dapat direbut dan ada azan pun berkumandang di sana. Nah, begitu ceritanya. Apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Yang pertama, kita harus rajin sholat. Yang kedua, jangan menyerah. Begitu ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak guru, dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang judul Kemurahan Hati Umar. Dengarkan ya. Pada suatu malam hari, udara sangat dingin, angin berembus. Sayyidina Umar ditemani dengan pengawalnya, yaitu Aslam, berjalan menuju suatu perkampungan. Udara sangat dingin, Umar pun menggigil dan ingin beristirahat sejenak mencari suatu rumah. Lalu terlihatlah ada suatu rumah mendekati dan terdengar ada suara tangisan anak kecil. Ibu, lapar bu, mau makan bu. Lalu sang ibu menjawab, sabar ya nak, sebentar lagi juga masak. Sekarang tidur dulu ya, nanti kalau sudah masak ibu bangunkan. Baik bu. Mendengar perkataan seperti itu, lalu Sayyidina Umar Tok, assalamualaikum. Sang ibu menjawab, waalaikumsalam, siapa di luar? Sayyidina Umar berkata, aku bu musafir yang kedinginan, bolehkah aku masuk beristirahat sejenak? Tunggu sebentar sambil membuka silakan masuk dan beristirahatlah. Mohon maaf, aku tidak bisa menyediakan apa-apa. Lalu Sayyidina Umar berkata, bu, tadi aku mendengar anakku menangis mau minta makan. Apa betul? Sang ibu berkata, betul. Umar pun berkata, apakah sudah dikasih makanannya? Ibu menjawab, belum. Lalu Sayyidina Umar berkata, bagaimana belum? Kan ibu lagi memasak.
tidak akan masak selamanya. Sang Umar heran dan kaget. Tidak akan masak? Emangnya apa yang ibu masak? Lalu ibu berkata, silakan lihat. Sayyidina Umar melihat dan begitu kagetnya. Ternyata yang dimasak oleh ibu adalah bukan makanan tetapi batu. Batu? Kenapa ibu memasak batu? Lalu sang ibu menangis. Inilah akibat Khalifah Umar yang enak-enaknya duduk di istana, tidak melihat rakyatnya yang sangat kelaparan. Mendengar perkataan Sayyidina Umar menggigil lapasnya dan berkata, ya Allah, ternyata aku sudah zalim. Ternyata ada rakyatku yang sedang kelaparan. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada ibu, baiklah, saya akan pergi dulu. Lalu Sayyidina Umar pergi membawa makanan ke tempat penyimpanan makanan, mengambil makanan dengan karung, masukin gandum dan daging, lalu membawanya sendiri dan datang lagi ke rumah sang ibu. Tok, assalamualaikum, Bu, aku yang tadi. Lalu ibu menjawab, waalaikumsalam, silakan masuk. Bu, bolehkah aku memasak sebuah makanan untuk makanan anak ibu? Silakan Tuhan. Sayyidina Umar memasak. Tidak lama kemudian masak pun matang. Lalu Sayyidina Umar berkata, silakan bangunkan anak-anak. Makanan sudah siap di meja. Lalu ibu pun membangunkan anaknya. Ayo bangun, nak. Asyik kita makan. Ayo dek, kita makan. Baik kak, asyik kita makan. Dengan lahap pun makan. Enak. Dan anak-anak pun kenyang. Alhamdulillah. Sang ibu berkata, wahai Tuhan, engkau begitu baik sekali. Siapakah Tuhan ini? Kalau seandainya Umar seperti ini, kemungkinan rakyatnya tidak ada kelaparan. Lalu Sayyidina Umar berkata, lalu ini ada uang untuk anak-anak ibu untuk beli makanan untuk ke depan. Nanti kalau mau ketemu sama Sayyidina Umar, saya sendiri. Mendengar perkataan ini, ternyata kau Sayyidina Umar maafkan kami. Semoga kamu merahmati Allah. Maafkan saya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, tidak apa-apa Bu, terima kasih. Tamat. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, itulah kemarahan Khalifah Umar bin Khattab. Kita harus selalu menyayangi kepada sesama fakir miskin, anak yatim, dan kita harus sayang kepada orang tua kita, kepada adik kita, kakak kita, kepada teman-temannya. Semoga Assalamualaikum